Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang PPh pasal 21. Kali ini kita akan membahas PPh pasal 21 untuk para pekerja yang dibayar dengan upah harian. Nah, pada bagian sebelumnya, video sebelumnya sudah dijelaskan tentang PPh upah harian. Namun pada video yang pertama, yaitu video yang ini, ya PPh pasal upah harian kurang dari 450.000, artinya pada video ini hanya dibahas para pekerja yang upahnya kurang dari 450.000 per hari. Nah, pada contoh kali ini kita akan membahas kasus yang kedua, sama-sama upah harian, cuman upahnya yaitu di atas 450.000. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mulai di sini ya. Nah, ini ada kasus seperti ini. Pak Kuncoro dengan status belum menikah pada bulan Februari 2017 bekerja sebagai buruh harian PT Makmur Sentosa menerima upah sebesar 600.000. Nah, di sini dia menerima upahnya 650.000, sementara batas upah harian yang tidak dipotong itu menurut aturan adalah 450.000 rupiah ya, 50.000 rupiah. Jadi kita akan mencari upah yang terkena potongannya. Maka di sini kita mulai penyelesaian caranya adalah kita siapkan upah seharinya berapa, upah sehari ya, upah sehari di sini. Upah seharinya saya buat seperti ini, RP 600.000 ya, 600.000. Berikutnya di sini ada batas upah ya harian tidak dipotong berdasarkan peraturan perundangan perpajakan, maka batasnya adalah sebesar 450.000 per hari. Jadi kalau penghasilannya udah melebihi 450.000 sehari, maka dia harus dipotong. Nah, selisihnya, maka kita cari selisihnya. Ini adalah selisihnya itu adalah upah yang terkena ya, ini selisihnya ya, upah terkena pemotongan pajak. Nah, ini adalah yang kena pajaknya adalah yang selisihnya yang di atas 450.000, yang itu sebesar 150.000 per hari. Jadi setiap hari itu maka PPh terutangnya, nah di sini ditanyakan berapa PPh terutang hari ke-1. Ya, maka PPh pasal 21 yang terutang pada hari ke-1 adalah ini ya. Nah, itu adalah 5% kali ya 150.000. Nah, kenapa 5%? Karena tarif perpajakannya kena lapisan pertama di bawah 60 juta. Hasilnya adalah sebesar Rp ya 7.500. Nah, maka pada hari pertama Pak Kuncoro itu dikenai pajak sebesar 750.000. Itu maaf, 7.500 ya dari 600.000 penghasilan. Jadi berapa uang kuliah yang dibawa oleh Pak diterima Pak Kuncoro ya, maka berdasarkan berdasarkan perhitungan PPh 21 terutang di atas, maka upah yang diterima Pak Kuncoro pada hari ke-1 yaitu, nah, upahnya kan 600.000 ya, 600.000. Nah, dikurangi pajak besar 7.500 ya, 7.500. Maka hasilnya adalah sebesar 592.000 ya, 500. Nah, ini yang diterimanya ya, yang diterima oleh Pak Kuncoronya sebesar ini pajaknya, sedangkan yang ini adalah yang diterima. Nah, bagaimana dengan hari kedua? Nah, hari kedua juga sama seperti itu. Seperti setiap hari Pak Kuncoro akan setiap hari. Jadi ini setiap hari Pak Kuncoro akan selalu dipotong pajak ya, dipotong pajak sebesar 7.500. Nah, 7.500 kenapa? Karena sampai dengan setiap hari dia upahnya di atas 150.000. Cuman sampai kapan nih potongannya 7.500 itu? Nah, di sana ada ketentuan bahwa kalau akumulasi penghasilannya di atas 4,5 juta,
maka potongannya perhitungan berbeda. Ya, sekarang kita cari di sini. Pada hari keberapa penghasilan Pak Kuncoro memperoleh penghasilan 4,5 juta? Coba kita gunakan kalkulator, maka kita bagi saja 4,5 juta dibagi gaji upah per harinya adalah 600.000. 7,5 berarti 7 hari setengah, kita bulatkan jadi 8. Maka pada hari ke-8 Pak Kuncoro menghitung pajaknya beda. Ini, nah sekarang ini perhitungan harinya, maka perhitungan pajak pada hari ke-8 tidak seperti di atas. Kenapa? Karena pada hari ke-8 itu secara kumulasi penghasilannya menjadi di atas 4,5 juta. Mari kita hitung di sini. Ini akumulasi upah 8 hari kerja itu, ya di sini saya tambahkan sini. Nah, saya pakai strip aja deh. Nah, gini ya. Akumulasi akumulasi selama 8 hari kerja. Maka rumusnya adalah 8 hari, 8 hari dikali per harinya 600.000. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 4,8 juta. Nah, ini potongan sebesar 4,8 juta. Kenapa cara perhitungannya jadi berbeda? Karena dia sudah melebihi batas maksimal 4,5 juta secara kumulatif, maka hitungnya harus seperti ini. Nah, ini perhitungan untuk pajak hari ke-8. Nah, di sini ini perhitungan pajak ya pada hari ke-1 sampai dengan ke-7 di sini ya. Ini yang A, ini hari ke-1 sampai ke-7. Ya, kenapa berbeda? Karena pada hari ke-1 sampai ke-7 secara kumulatif belum mencapai 4,5 juta, maka cara menghitungnya seperti ini. Nah, ini ya cara menghitungnya seperti ini. Nah, sekarang pada saat setelah mencapai kumulatif di atas 4,5 juta, cara menghitungnya tidak lagi seperti ini ya. Tidak lagi melakukan seperti ya hari ke-1 sampai hari ke-7, tetapi kita akan melakukan perhitungan ya seperti ini ya. Akumulasi, nah kita hitung nih, kita cari akumulasinya sampai dengan hari ke-8 ternyata sudah melebihi 4,5 juta. Maka cara menghitungnya kita kalikan saja ya. Ini 8 hari ke-8, 600.000 adalah 4,2 juta. Sekarang berikutnya kita cari PTKP-nya. PTKP-nya kan berapa? Nah, PTKP Pak ini, Pak Kuncoro adalah yang dia belum menikah ya. Nah, di sini kalau tidak salah soalnya adalah Pak Kuncoro belum menikah. Berarti di sini PTKP-nya, nah untuk WP-nya ya, dia hanya sendiri wajib pajak saja, wajib pajaknya saja. PTKP-nya sebesar RP ketahuinya adalah 54 juta karena dia belum menikah. 54 juta, belum menikah dan tidak punya tunjangan, tanggungan. Nah, 54 juta itu untuk 1 tahun. Yang akan kita cari adalah berapa 54 juta untuk 8 hari. Maka caranya dikali ini ya, kita 54 jutanya dibagi dulu setahun, dibagi 360. Nah, dihitungnya 360 hari ya, jangan bukan 365. Ketentuan perpajakannya 360 hari dikali hari hari ke-8, hari yang sekarang itu 8. 8-nya dari yang sudah berlalu ya, yang sudah berlalu itu yang dikali 8 itu kenapa sampai dengan hari ini? Sampai dengan hari ini 8, berarti dia bekerja selama 8 hari. Berapa hasilnya? Adalah kita coba 54 juta dibagi 360 dikali 8, maka dapatnya adalah 1.200.000. Nah, ini PTKP untuk 8 hari ya, dengan untuk PTKP-nya. Maka berapa PKP-nya? Nah, di sini penghasilan kena pajaknya ya sampai dengan hari ke-8, ini ya. Ini adalah RP berapa tuh? 4,8 juta dikurangi
Nah, 3.600.000. Nah, ini adalah penghasilan yang kena pajaknya. Nah, ini penghasilan kena pajaknya. Tinggal hitung saja berapa PPh terutang. Sini adalah PPh pasal 21 terutang pada hari ke-8. Di sini, nah, ya, ini sorry, sampai boleh pada sampai hari ke-8. Nah, hitungnya adalah berapa? 5% tarifnya. Kenapa? Karena di bawah 60 juta dikali 3.600.000, ya. 3.600.000. Berapa dapatnya? Dapatnya adalah sebesar 180.000. Nah, dikali 5%. 180.000 ya. 180.000. Nah, ini teh pajak PPh terutang sampai hari ke-8. Sementara dia sudah bayar pada hari ke-7 sampai hari pertama sampai ke-7. Jadi kita kurangkan dengan yang sudah dibayarkannya. Nah, ini diterima pajak yang sudah dibayar sampai hari ke-7. Berapa? Ya, tadi adalah hasilnya berarti 7 hari dikali perharinya, tadi di sini ketemu perharinya adalah 7.500. 7.500 ketemunya adalah sebesar 52.500. Maka berapa pajak hari ke-8? Nah, ini yang maka ini PPh. PPh terutang pada hari ke-8 adalah, nah, ini sebesar 127.500. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini, ya. Jadi sampai dengan dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 pajaknya setiap hari dipotong 7.500. Kenapa? Karena secara akumulasi masih di bawah 4,5 juta. Maka penghitungannya dilakukan dengan mengurangi batas upah harian ketemu. Tetapi pada saat penginjak hari ke-8 cara perhitungannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena pajak pada hari ke-8 secara akumulasi pajak penghasilannya itu lebih dari 4,5 juta. Nah, ini dibuktikan 8 dikali 600.000 dapatnya 4.800.000. Ya, jadi kita cara perhitungannya tidak seperti hari pertama sampai hari ke-7. Maka kita menghitungnya adalah kita kalikan saja upah selama setiap hari dikali 8 hari. Kamu sekian, 4.800.000. PTKP-nya, ini PTKP setahun untuk yang belum menikah. Dibagi dalam perpajakan menggunakan 360 hari. Dibagi sama, maka berapa tuh hasilnya? Dikali sampai dengan hari 8. Berarti selama 8 hari PTKP-nya adalah 1.200.000. Nah, dari 4.800.000 akumulasi penghasilan dikurangi PTKP 1.200.000 ketemu 3.600.000. Nah, inilah PKP sampai dengan hari ke-8. Nah, berapa pajaknya? Pajaknya adalah sampai dengan hari ke-8 adalah 5% dari 3.600.000 sebesar 180.000. Namun, tadi ya balik 100 dari 180.000 itu sudah dibayar dari hari ke-7 pertama sampai hari ke-7 sebesar 7.500 per hari. Maka dikurangi dengan 7.500 dikali 7. Nah, ini yang sudah dibayar. Maka pajak terutang sesungguhnya pada hari ke-8 ini, ya. Nah, maka pajak terutang pada hari ke-8 adalah sebesar 127.500. Jadi berapa rupiah? Jadi, ya, penghasilan yang diterima pada hari ke-8 oleh Pak Toro adalah, maka pada hari ke-8 berapa penghasilannya? Penghasilannya masih 600.000 per harinya. Cuman pada hari ke-8 itu dikurangi pajak sebesar 127.500, ya. Hasilnya adalah di sini penghasilan yang diterimanya adalah yang dibawa ke rumah sebesar 472.500. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hari ke-9 dan seterusnya gitu ya. Bagaimana hari ke-9 dan seterusnya? Nah, di sini tentukan pada hari ke-9 dan
seterusnya, seterusnya. Ya, untuk hari 9 dan seterusnya, karena secara akumulasi pajaknya di atas 4,5 juta, maka proses perhitungan adalah menggunakan ini. Tetapi cara perhitungan PTKP-nya akan berbeda. Maka perhitungan PTKP-nya dihitung di hari itu saja. Nah, oke, jadi kita mulai di sini. Maka pada hari ke-8 ya upahnya adalah ini ya, ini upahnya ya, hari ke-8 di sini upah hari ke-9, hari ke-9 dan terusnya. Untuk kita itu hari ke-9 saja. Maka upahnya adalah sebesar Rp 600.000. Nah, di sini karena akumulasi, patokannya akumulasi bukan patokannya harian ya, karena sudah di atas 4,5 juta, maka pengurangnya bukan lagi batas upah potongan, bukan lagi batas upah harian seperti ini. Kalau sudah melebihi 4,5 juta, maka pengurangnya adalah PTKP ya. Nah, pengurangnya adalah PTKP. Ini berapa PTKP-nya? Tadi dia belum menikah dan tidak punya tanggungan 54 juta ya. 54 juta dibagi setahun, dihitung 360 hari dibagi 360 hari. Kenapa tidak dikali 9? Ya karena kita hanya menghitung pada hari ke-9 saja. Jadi jangan lagi dikali dengan 9. Kalau dikali 9 berarti dihitung dianggapnya sebagai PTKP sampai dengan hari ke-9. Sementara di sini yang ditanyakan adalah hari ke-9 saja. Maka jangan lagi dikali 9. Jadi ketemu di sini PTKP setiap hari ini adalah 54 juta dibagi 360. Ini adalah 150.000. Nah, ini 150.000. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah ini sebagai bekas penghasilan kena pajak sebesar 450.000. Jadi berapa pajaknya? Ya, pajak PPh terutang, maka di sini 5%. Kenapa 5%? Karena di bawah 60 juta ya. Dikali 450.000 sama dengan 450.000 dikali 5%. Kamu 200, maaf, 22.500. Nah, maka pada hari ke-9 ya, maka pada hari ke-9 dan seterusnya penghasilan Pak Kuncoro akan dipotong besar 202.500 ini, dan penghasilan yang diterima ya, dan penghasilan yang diterima adalah setiap harinya menerima 600.000 dari mulai hari 9, 9, 10, 11, 12 dan terusnya, dipotong setiap harinya 22.500. Maka sejak hari ke-9 dan seterusnya uang saku yang diterima sebagai upah harian adalah sebesar Rp577.500. Nah, inilah cara menghitungnya. Jadi sebelum akumulasi tercapai 4,5 juta, maka pengurangannya adalah batas upah harian. Sedangkan setelah ketemu di atas 4,5 juta itu menggunakan PTKP ya. Untuk hari ketika pertama ketemu 4,5 juta seperti ini ya, dikali 8 sebelumnya. Sedangkan untuk yang setiap hari ke sana setelah melampaui 4,5 juta adalah cukup dikurangi PTKP dibagi 360 kali. Nah, setelah itu ini adalah hasil pajak yang diterimanya. Oke, sekian. Mudah-mudahan ada dipahami ya. Kalau belum jelas boleh di komentar, atau yang kalian boleh WA bagi siswa SMK Negeri 2 Kuningan ke nomor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.